Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Untuk itu terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti kajian bahasa Arab menggunakan kitab Durusulugah Al-Arabiyah. Ini hari pertama kita belajar bahasa Arab. Maka dari itu mudah-mudahan bisa tetap istiqomah dari awal pembelajaran sampai akhir, sehingga nanti kita mampu menyerap setidaknya 90% apa yang sudah disampaikan oleh saya pribadi. Untuk pelajaran pertama itu kita belajar tentang kalimat ini. Ini dalam bahasa Arab ditulis hadza. Hadza artinya ini. Kenapa Fi Abdul Rahim rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala menuliskan pada pelajaran pertama itu membahas tentang hadza atau ini, karena memang pada kenyataannya ketika seseorang yang baru belajar di TK ataupun di sekolah manapun itu sering diajarkan ini ibu, ini budi, ini bapak dan sebagainya. Jadi memang pelajaran pertama itu tentang ini ya. Jadi di pelajaran pertama itu ada kurang lebih sekitar 10 produk lebih itu ada di pelajaran pertama. Oke, kita langsung saja ke pelajaran pertama. Saya baca sekali, diulangi. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Ini rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Hadza babun. Hadza babun. Ini pintu. Ini pintu. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini kitab. Ini kitab. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena. Ini pena. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi. Nah, jadi ketika kita ingin mengungkapkan ini kunci, ini mobil, ini meja dengan ungkapan bahasa Arab, berarti kita gunakan kalimat hadza. Hadza, misalkan kita ingin menyebutkan atau ingin mengungkapkan ini masjid. Nah, tambahkan ha,
tuliskan ini rumah. Hadza baitun. Baitun. Ini rumah. Terus yang kedua dengan catatan tanwin. Nah, cara penulisan tanwin itu yang betul itu ini. Tanwin bukan seperti halnya ini salah. Kenapa gini? Karena tanwin ini menurut kaidahnya adalah nunun sakinun atau sakinatun. Itu menandakan bahwa tanwin itu berasal dari nun sukun. Nah, asalnya itu baik, itu bukan ini tapi baitun. Ini sebagai gambaran saja. Baitun misalnya. Karena bahasa terus berkembang, bahasa Arab, akhirnya para ulama merumuskan kalau tanwin ditulis terus seperti ini, nanti akan memakan waktu yang banyak ketika dalam penulisan. Maka dari itu singkatnya, akhirnya ulama menghapus tanwin ini, menghapus nun ini, digantikan ke huruf sebelumnya, huruf yang akhir, huruf yang kembar sesuai harokat. Nah, jadi kalau kita menulis doma, tanwin doma berarti tinggal tambahkan ini di atas. Kalau fathah, tanwin fathah tinggal rosa. Jadi yang tanwin yang mana? Bukan dua-duanya, salah. Tapi yang tanwin itu yang atas. Nah, ini tanwin yang paling atas itu disebut tanwin. Jadi tanwin itu mana? Dulur anak? Luhur. Yang anak naon nanti yang bawah apa? Para ulama menamakannya alamatul ikhram. Tanda ya, nanti apa itu nanti dibahas di kaidah. Ini hanya gambaran saja bahwa cara penulisan tanwin yang benar itu ini. Jadi huruf yang kembar sesuai dengan harokat. Jadi diulangi. Coba, hadza baitun. Ini rumah. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini kasur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, jadi itu pelajaran pertama tidak akan diajarkan tentang kaidah-kaidah yang rumit ya, tapi belajar tentang fokus ke kosakatanya. Terus halaman selanjutnya dibuka itu tentang kalimat tanya. Nah, kita belajar tentang kalimat tanya yang pertama kali diajarkan. Kalimat tanya yang pertama kali diajarkan adalah apa? Apa? Artinya apa? Ma artinya Apa? Nah, akhirnya terus ketika ingin bertanya apa ini, maka tadi ini apa? Hadza. Berarti ma ditambah hadza. Ma hadza untuk menanyakan tentang. Ma apa hadza ini? Ketika disambung jadi ma hadza apa ini? Nah, ini di pelajaran di materi selanjutnya kita belajar tentang bertanya. Tadi kita sudah belajar tentang ungkapan ini rumah, hadza
baitun, ini masjid. Hadza masjidun, ini apa? Ini kursi. Hadza kursiun, ini ranjang. Hadza sarirun. Nah, yang kedua ini selain kita mengungkapkan, kita juga belajar tentang bertanya. Bertanya menggunakan ma. Jadi apa di bahasa Arab itu disebut ma. Apa di bahasa Arab disebut ma. Nah, jadi ketika bertanya ma hadza, apa ini? Ketika ada yang bertanya ma hadza, apa ini? Kita jawabnya gimana? Tinggal dibuang pertanyaannya. Berarti ketika ada yang bertanya ma hadza, apa ini? Apa ini? Nah, kalau ingin menjawab pertanyaannya nggak usah dimasukkan lagi kata-katanya, tapi tinggal dibuang kata tanyanya, tinggal kita tulis misalkan tanya tentang tadi kursi atau meja, apa ini? Nah, berarti kalau bertanya berarti belum tahu. Kita jawab hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Atau ketika bertanya tentang kursi, ma hadza, apa ini? Kita jawab hadza kursi. Oke, dilihat, diulangi. Saya sekali diikuti. Ma hadza, apa ini? Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Nah, kenapa rumah? Karena di gambarnya ada rumah. Terus yang selanjutnya, ahadza baitun. Apakah ini rumah? Nah, berarti tanda kata tanyanya bertambah lagi satu. Apa yaitu yang berarti apakah. Jadi ketika bertanya, hadza baitun, ini rumah. Terus bertanya lagi, ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, terus dilanjut, na'am hadza baitun. Ya, ini rumah. Nah, terus selanjutnya, ma hadza qamisun. Apa ini? Ini kemeja. Jadi qamisun itu bahasa Arab dari kemeja. Terus selanjutnya, ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Ranjang bukan di kamar ini? Bukan. La hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Nah, berarti kenapa kursi bukan ranjang? Karena di gambarnya kursi. Selanjutnya, ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Nah, kunci bukan? Bukan. La hadza qalamun. Bukan, ini pena. Nah, selanjutnya, ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Nah, selanjutnya itu ada tamrin, itu latihan. Nanti untuk latihan tidak akan dibahas sekarang, diisi masing-masing via grup WhatsApp ya. Nanti di grup bisa diisi dengan jawabannya tersendiri. Isi di buku, tulis misalkan seperti halnya ini di tamrin itu latihan. Dan pertama ada apa ini? Lihat ke gambar. Nah, kalau udah lihat ke gambarnya cocokkan dengan kosakata yang bahasa Arab tadi. Jawabnya. Jadi ini
dijawabnya di grup WhatsApp. Terus tamrin yang kedua, tamrin itu latihan. Nah, tamrin yang kedua bertanyanya pakai kalimat apakah, yaitu menggunakan a. Nah, ini di sini soalnya ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, lihat ke gambar. Kalau memang gambarnya memang rumah, isi. Kalau memang bukan apa, itu bisa diisi nanti di grup dan masing-masing mengirimkan jawabannya di grup. Nanti saya cek mana yang benar, mudah-mudahan benar semua. Berarti kalau benar semua yang diisinya berarti sudah paham penggunaan tentang ma, hadza dengan a. Terus yang ketiga, tamrinun. Nah, ini tamrin yang ketiga, iqra waktu, bacalah dan tulislah. Nah, kalau ini nanti tiap tulab, tiap peserta, tiap santri itu membacakan kalimat-kalimat yang ada di sini, ungkapan-ungkapan yang ada di tamrin yang ketiga. Nanti dijawabnya via VN ya, VN di grup dijawab. Nanti saya koreksi harokatnya betul atau tidak. Terus yang kedua, di sini kan tidak ditulis harokatnya, harokat di hari awal ataupun di akhirnya itu ditulis, nanti difotokan, kirim via grup WhatsApp. Nanti saya lihat kalau memang betul semua, alhamdulillah berarti sudah paham terkait materi tentang ma, apa, a, apakah dengan hadza. Paham ya, Pak? Insyaallah. Selanjutnya, nah tadi ma itu menanyakan tentang apa, berarti kalau apa ke benda ya. Kalau sekarang itu ke orang. Nanti materi saya. Siapa ini? Nah, bertanya. Nah, siapa di bahasa Arab itu menggunakan kalimat ma. Nah, ma. Kalau tadi ini apa tadi bahasa Arabnya? Hadza. Hadza. Nah, jadi tinggal tambahkan man hadza. Man hadza. Siapa ini? Nah, kita belajar siapa ini. Kalau misalkan ada kita punya teman atau punya saudara bawa temannya, kita bertanya, man hadza? Man hadza? Siapa ini? Itu pertanyaan untuk siapa ini dalam bahasa Arab. Biasa diikuti man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Siapa ini? Siapa ini? Ini dokter. Ini dokter. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Hadza waladun. Hadza waladun. Nah, ini anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Ya. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Hadza talibun. Hadza talibun. Ini siswa. Ini siswa. Hadza waladun. Hadza waladun. Apakah ini siswa? Apakah ini anak laki-laki? Apakah ini anak laki-laki? La, hadza rajulun. La, hadza rajulun. Bukan, ini seorang laki-laki. Bukan, ini seorang laki-laki. Nah, ya. Jadi untuk ma digunakan untuk benda yang memang tidak berakal, untuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi tidak boleh kita ke orang mahadza tidak boleh. Ya. Apa ini namanya itu menghina. Tapi menggunakan ungkapan man hadza, siapa ini. Tapi untuk apakah karena apakah dalam bahasa Arab adalah nah ini bisa masuk ke yang berakal, sesuatu yang berakal atau tidak. Jadi boleh ke benda boleh. Apakah ini rumah? Atau misalkan apakah ini
masjidun. Apa ini? Apa ini? Ini masjid. Ini masjid. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Ini pedagang. Ini pedagang. Bisa tidak kita mengatakan ke masjid menggunakan man hadza tapi masjid? Yang bisa tidak? Tidak. Tidak, karena man untuk orang, atau terbalik misalkan menggunakan ma untuk pedagang. Ma hadza, hadza tajirun. Benar salah? Salah. Salah, harusnya Man hadza. hadza, betul. Jadi tajirun itu pedagang. Selanjutnya hadza kalbun. Hadza kalbun. Ini anjing. Ini anjing. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? Apakah ini anjing? La hadza kittun. La hadza qittun. Bukan, ini kucing. Bukan, ini kucing. Hadza himarun. Hadza himarun. Ini keledai. Ini keledai. Ahadza himarun. Ahadza himarun. Apakah ini keledai? Apakah ini keledai? La hadza hisanun. La hadza hisanun. Bukan, ini kuda. Bukan, ini kuda. Wa ma hadza? Wa ma hadza? Dan apa ini? Dan apa ini? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ini unta. Ini unta. Kenapa unta pakai man tidak pakai man? Karena bukan orang. Bukan orang, tidak berakal, jadi pakai ma. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Apa ini? Hadza dikun. Hadza dikun. Ini ayam jago. Ini ayam jago. Atau ayam jantan bisa ya, dikun. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Yang timur siapa? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ini guru. Ini guru. Kenapa guru? Karena kelihatannya lagi mengajar murid-muridnya. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. Apakah ini kemeja? Apakah ini kemeja? La hadza mindilun. La hadza mindilun. Bukan, ini sapu tangan. Bukan, ini sapu tangan. Jadi gitu. Diulang kembali. Kalau ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Pertanyaannya dengan yang artinya apa? Jadi kalau ke benda menggunakan ma hadza apa ini? Tapi kalau ke orang menggunakan man hadza, siapa ini, bukan pakai ma. Selanjutnya ada tamrin lagi. Iqra waktub, baca dan tulislah. Nah ini seperti biasa tamrinnya via WhatsApp lagi. Nanti tulis ulang di buku tulis. Terus kasih harokat karena tidak berharokat. Nah kalau udah dikasih harokat, dipoto, terus dibacakan. Nah itu mungkin untuk pelajaran pertama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa soalnya diisi. Nanti saya cek kembali soal-soalnya. Di sini ada pertanyaan yang hadir? Tidak? Tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau memang banyak yang harus dikoreksi, boleh di WA ke saya misalkan. Harusnya tadi bacanya gini, harusnya gini, boleh. Saya tidak menutup koreksi dari yang lain kalau memang yang saya sebutkan tadi keliru ya. Saja mungkin sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل والكل كعكع كعكع خلفي ومن حوينا